Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Sari Hauliah. Kali ini saya akan membagikan tutorial singkat bagaimana kita membuat atau mencari sebuah novelty atau kebaharuan dari penelitian kita. Nah, ini biasanya untuk teman-teman yang sudah mulai mengurus tesis atau mengurus disertasi, paling terutama tuh seringnya sekarang tuh di disertasi Eee, selalu ada ya, atau teman-teman misalnya, mau ikut seleksi beasiswa, biasanya di wawancara selalu ditanya, "Memangnya novelty dari penelitian kamu tuh apa? Kebaharuan dari penelitian kamu itu apa?" Begitupun juga dengan saat kalian sudah mau proposal atau, mau mengajukan sebuah judul, selalu ditanya, "Novelty-nya apa? Kebaharuan yang kamu, berikan dari penelitian kamu ini apa?" Nah, itu sangat penting sekali ya, teman-teman. Nah, saya punya satu aplikasi, mungkin sudah banyak juga ya, ada yang teman-teman kalau sudah pada tahu ya silahkan di-skip, kalau belum, bisa lanjut mendengarkan, yaitu Fast Viewer. Nah, Fast Viewer ini, eee, adalah suatu aplikasi yang bisa membantu kita untuk mencari novelty dari penelitian kita. Nah, ini, kalau belum punya teman-teman cari saja di Google Fast Viewer, seperti ini. Nanti akan muncul webnya, ini www.fostviewer.com, diklik web ini, nanti kita diarahkan ke webnya, kemudian kita akan masuk ke webnya, dan di sini ada keterangan, tentang Fostviewer version berapa-berapa. Nah, ini, gambar aplikasinya. Teman-teman, bisa yang belum punya bisa mendownload, nanti kalian klik di menu yang sini, menu download, klik di sini, kemudian kalian tinggal mendownload saja sesuai dengan eee, PC kalian ya. Nah, di sini ada nih, download Fast Viewer, Microsoft Windows System, ini untuk yang, Windows, ada yang untuk MacBook bisa, ataupun other system bisa. Nah, ini kalian tinggal download dan kalian install. Nah, saat kalian install itu biasanya nanti, belum bisa dibuka kalau kalian tidak menginstal, JavaScript-nya, ya. Jadi harus ada, JavaScript juga. Nanti dia akan arahkan, teman-teman tinggal, langsung mengikuti saja. Nah, bila teman-teman sudah punya, nanti seperti saya ini tampilannya ya, Host Viewer. Seperti ini, dia kalau untuk punya saya ini dia tidak ada ikon di home, di depan beranda saya, jadi bisa langsung saya buka saja, cukup saya cari seperti ini, langsung dibuka dan dia akan langsung, mengarahkan ke aplikasi tersebut. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang belum punya, segera download aplikasi tersebut. Sangat-sangat mudah dan sangat-sangat bermanfaat untuk kita sebagai peneliti, sebagai mahasiswa, untuk mencari kebaruan atau novelty kita. Nah, teman-teman, ketika dibuka nanti aplikasinya tampilannya seperti ini. Di sini ada network visualization, ada overlay, ada density visualization, kemudian di sini ada file, item, dan analysis. Di sini juga ada untuk visualisasinya kita bisa rubah skalanya, labels-nya juga, ada dalam bentuk circle atau frames bisa, semuanya ada di sini. Kemudian jenis huruf juga bisa dirubah di sini, dan color background ini juga bisa dirubah, sesuai dengan, selera teman-teman. Nah, sebelum kita bisa, menggunakan Fast Viewer untuk mencari kebaharuan atau novelty dari penelitian kita, aplikasi yang, mendukung juga kita untuk, eee, menggunakan Fast Viewer ini adalah Mendeley atau dan juga Publish or Perish. Misalnya teman-teman belum mempunyai kedua ini, sebaiknya teman-teman segera punya, karena di sana kita bisa menggunakan. Nah, di sini misalnya ya, kalau di Mendeley ini punya saya sudah ada. Kalau teman-teman punya baru saja memulai, nah teman-teman harus menginstal Publish or Perish juga dan Mendeley juga. Tapi kalau misalnya sudah ada, silakan dibuka keduanya. Nah, tahapan pertama adalah teman-teman harus mencari jurnal, daftar jurnal, link-link jurnal dari Publish or Perish. Misalnya seperti ini ya. Nah, kita akan mencari, di sini kan ada pilihan Crossref, Google Scholar, ada Scopus dan sebagainya. Misalnya kita hanya mau mencari dari Google Scholar saja,
berdasarkan kata kunci, misalnya seperti itu. Kata kunci dengan jumlah maksimum 50 saja ya misalnya. Ini contoh ya. Kalau teman-teman mau cari 100 atau 200 silahkan. Keywords-nya kalau berdasarkan data kata kunci, misalnya di sini eee, partisipasi atau ekonomi kelautan misalnya ya, ekonomi kelautan, maaf, kelautan, dan di sini ada years, kita ganti di sini dari 2019 sampai 2023. Kemudian kita search. Seperti ini akan keluar 50 hasil penelitian dengan kata kunci ekonomi kelautan dari tahun 2019 hingga 2023. Nah, setelah muncul seperti ini teman-teman, nah seperti ini, ada 50 penelitian, kita save hasilnya di sini, di pilihan sini, save result. Di sini kita pilih uh, result as risk atau ref manager ya, pilihannya seperti ini. Ini saya kasih contoh saja ya teman-teman, misalnya di sini tutor 1, misalnya saya kasih nama ini Redmond Manager Risk ya, file risk, dia menjadi di save menjadi file risk. Nah, setelah di save, kita tinggal kasih tanda silang keluar dari publish or perish ini. Kemudian kita masuk lagi ke aplikasi Mendeley, Mendeley yang ada di uh, punya teman-teman semua. Lalu kita buka file risk yang tadi, yang telah kita cari tadi. Nah, di sini kebetulan saya juga sudah punya file risk yang saya buat juga dari kemarin. Dan di sini ada, dan setiap jurnal-jurnal yang ada di dalam file ini teman-teman nanti save di satu folder ya. Jadi tinggal diklik Enter All ya, Control All, kemudian di add di salah satu folder seperti itu. Ini punya saya kebetulan sudah saya save di satu folder, saya namakan folder dikerjakan. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, lihat ya, sebelum kita masukkan atau mau menggunakan file risk ini, file yang memuat data-data, link data-data penelitian tadi, kita lihat dulu kata kuncinya, apakah ada semua atau tidak. Ya, kalau belum ada, karena teman-teman pasti akan mencari berdasarkan kata kunci ya. Kalau tidak mencari berdasarkan kata kunci, it's okay. Tapi karena kita mencari berdasarkan kata kunci, maka kita tinggal lihat di sini, outer keyword. Kebetulan yang punya saya ini sudah ada semua di otomatis terinput. Tapi kalau misalnya punya teman-teman, di saat kalian buka di Mendeley itu belum ada, kalian harus menginput satu persatu ya. Jadi memang harus agak lumayan effortnya ya. Kalau misalnya tidak, ya sudah. Berdasarkan judul saja tidak apa-apa. Nah, ini kebetulan punya saya sudah ada outer keywords-nya semuanya ada, alhamdulillah. Jadi di sini kemudian saya save, Ctrl L, menjadi file risk lagi ya. Jadi saya export. Di sini saya kasih nama tutor 11 ya. Tutor 11 di save menjadi risk ya. File risk. Save. Oke. Nah, sekarang teman-teman, ini Mendeley-nya kita sementara kita minimize dulu, misalnya seperti itu. Nah, kita kembali ke aplikasi FOSViewer tadi. Nah, di aplikasi FOSViewer ini, kan tadi kita sudah punya file list tuh. Nah, pertama kita open atau create. Kalau open ini misalnya sudah ada yang dibuat. Kita kan baru pertama ya. Ini ceritanya baru pertama, jadi klik di create. Nah, di create sini choose type of data. Nah, create a map based on your job atau membuat peta berdasarkan data dari network atau membuat berdasarkan bibliographic ya kita, dan juga ada buat berdasarkan co-occurrence based on the text data. Nah, kita menggunakan ini create a map by bibliographic data ya. Kemudian, karena kita akan menggunakan file RIS tadi ya, yang sudah di-save dari Mendeley tadi. Kemudian next, selanjutnya
kita klik di yang ketiga, read data from reference manager file. Seperti ini. Kemudian next. Kemudian kita klik, kita mau ambil data RIS yang tadi sudah kita simpan dari Mendeley ya. Data RIS tadi, tutor 11 kalau nggak salah ya tadi. Oke, data RIS yang kita simpan dari Mendeley ya. Jadi setelah disimpan dari Publish or Perish, kemudian kita buka lagi di Mendeley, kita cek lagi kata kuncinya satu per satu. Kalau sudah ada semua sudah lengkap, kita save as lagi, kita export menjadi file RIS lagi, file RIS Mendeley. Ingat ya teman-teman. Jadi yang dibuka di FOSViewer ini adalah file RIS dari Mendeley. Setelah itu, kita next. Dan ini akan muncul seperti ini teman-teman. Type of analysis ini kita berdasarkan apa? Co-author, author. Nah, kita di sini berdasarkan co-occurrence. Klik di sini. Co-occurrence ini berarti kata kunci ya kan. Unit analisisnya adalah kata kunci yang kita gunakan. Kemudian klik next di sini. Lalu di sini nah sudah muncul nih minimum number of occurrence of keyword ini 5. Kita pakai yang paling minimum, itu maksimum ya. Kita pakai satu saja atau dua misalnya. Satu ya, kita menggunakan satu kata kunci. Kalau satu kata kunci, kita akan menemukan 276 hasil. Next. Nah, di sini numbernya sudah 276. Kemudian kita next. Nah, ini akan muncul seperti ini, teman-teman. Very selected keywords-nya, kata kunci yang terseleksi seperti ini. Misalnya ada kata kunci yang teman-teman mau lewatkan karena mungkin salah ketik atau bagaimana, tinggal diklik saja. Ini kayak Sasi ini sepertinya kurang. Kemudian ini Sumba Timur, nama tempat ya teman-teman. Ini juga nama tempat kita skip saja misalnya ya. Ini contoh saja ya teman-teman ya. Atau ada 2 kalimat yang double, teman-teman tinggal dihapus centangnya supaya dia tidak terikut dalam analisis nanti. Misalnya seperti itu. Kita cek lagi sampai di bawah. Mungkin ada yang misalnya ini Sungai Pisang, Suramadu tidak perlu. Ini tidak perlu. Terus nama tempat ya, ini juga ada dan nah, misalnya seperti itu teman-teman. Nah setelah itu nanti tinggal kita klik next ya. Ini kan hanya contoh saja. Next, kemudian finish. Kita klik finish. Maka akan muncul ada 260 item on your network connect to each other. Seperti ini, maka kita cukup jawab, do you want to solve this set of item instead of all items? Yes, jawab aja yes. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini teman-teman. Hasilnya akan seperti ini. Bagus kan? Gambarnya bagus. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman. Selanjutnya setelah muncul seperti ini teman-teman, bagaimana cara kita membaca hasil dari analisis FOSViewer ini untuk kita lanjutkan sebagai kebaharuan atau novelty dalam penelitian kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada bulatan-bulatan yang besar dan ada bulatan-bulatan yang sekecil sekali atau kabur atau suram seperti itu ya. Warnanya tidak unik. Nah, kalau untuk bulatan besar ini menandakan bahwa penelitian yang mengambil kata kunci pembangunan berkelanjutan ini sudah sangat banyak. Jadi di sini pembangunan berkelanjutan, keberlanjutan, berkelanjutan, blue economy itu sudah sangat banyak. Nah, kemudian penelitian yang terkait dengan kelautan berkelanjutan, kita lihat di sini kelautan, masih sangat sedikit ya kelautan berkelanjutan karena kalau dilihat dari kata kunci ya, karena di sini bulatannya sangat kecil, masih sedikit ya. Kurang lebih 5 tahun terakhir penelitian tentang kelautan berkelanjutan itu belum terlalu banyak. Kemudian di sini juga ada partisipasi. Nah, partisipasi keberlanjutan ini yang terkait dengan partisipasi juga
belum terlalu banyak. Nah, yang paling sedikit di sini, kita lihat di sini ada negara middle power, ada SDGs, ada sustainable development. Kemudian yang paling sedikit sini juga ada konservasi mangrove dan ada pengelolaan lingkungan. Nah, misalnya teman-teman mau memperbesar hasilnya supaya dilihat lebih terang, teman-teman lihat di pojok kanan atas itu ada untuk di zoom out bisa atau di zoom in bisa ya. Kita mau zoom in supaya bisa kelihatan lebih terang, misalnya seperti ini. Tinggal digeser-geser aja. Ya, kita lihat di sini yang hasilnya paling kecil. Seperti itu. Di sini analisis AHP juga. Ini ada persepsi nelayan, efektivitas yang berkaitan dengan berkelanjutan. Persepsi nelayan berkaitan dengan berkelanjutan atau pembangunan berkelanjutan ini belum terlalu banyak. Jadi misalnya, nah setelah kita lihat hasil ini, tunggu dulu, kita lihat lagi nih, ini untuk network visualization ya, network visualization-nya seperti ini. Kita lihat dulu lagi di overlay visualization-nya. Nah, overlay visualization di sini, kalau di overlay visualization ini dia terbagi atas tahun. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat di tahun 2019 yang berwarna biru keunguan ini sedikit saja yang membahas, lebih banyak membahas tentang pengelolaan pembangunan berkelanjutan, pengelolaan pesisir, seperti itu. Di tahun 2023, kita lihat yang berwarna kuning, ini analisis AHP, ada ekonomi biru, yang terkait dengan ekonomi biru itu ada diambil dari usaha perikanan, keberlanjutan, konservasi, UMKM olahan laut, itu masih sangat sedikit. Jadi bisa dilihat di sini teman-teman, kalau yang kuning yang terbaru itu kawasan Minapolitan berkelanjutan. Nah, dia masuk dalam masih berkaitan juga dengan berkelanjutan, tapi dia tentang kawasan Minapolitan menggunakan analisis AHP dan SWOT. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini density visualization-nya, nah seperti ini kalau dibuat dalam density visualization-nya. Nah, sekarang teman-teman tinggal lihat nih, tema yang teman-teman ambil apakah masuk ke dalam bulatan ini, bulatan seperti ini yang besar. Kalau masuk dalam bulatan besar berarti sudah sangat banyak penelitian terkait itu. Tetapi bila tema penelitian atau kata kunci utama yang akan teman-teman lakukan dalam penelitian itu masih kecil-kecil, bulatannya kita lihat di sini untuk penelitian 5 tahun terakhir ini masih belum terlalu uh, tertonjol begitu ya. Misalnya mau penelitian tentang persepsi nelayan di sini, persepsi nelayan tentang terkait dengan sumber daya pesisir yang berkelanjutan ini masih sedikit ya. Misalnya seperti itu. Ini teman-teman bisa mengambilnya. Jadi nanti di penjelasan novelty atau kebaharuan teman-teman tinggal dijelaskan saja bahwa 5 tahun terakhir ini penelitian terkait persepsi nelayan untuk pesisir yang berkelanjutan itu masih sedikit. Jadi saya mengambil tema penelitian mengenai persepsi nelayan ini yang saya tawarkan dalam merupakan atau merupakan novelty atau kebaruan yang saya tawarkan dalam penelitian saya. Nah, persepsi nelayan yang saya ambil nanti mungkin akan melihat aspek apa seperti itu. Jadi jelaskan lebih mendetail lagi. Nah, ini di sini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian di sini misalnya tentang kelautan. Kelautan perikanan atau kelautan yang berkelanjutan juga masih sedikit situ. Teman-teman jelaskan, misalnya ambil temanya tentang kelautan, kelautan ekonomi kelautan berkelanjutan. Sini masih sedikit ya untuk penelitian-penelitian yang 5 tahun terakhir. Nah, di sini juga teman-teman untuk warna-warnanya ini menunjukkan misalnya warna kuning ini berkaitan yang penelitian yang masih berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Misalnya sumber daya laut, kearifan lokal itu uh, berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan di sana, di dalam penelitiannya. Jadi, seperti itu teman-teman, cara membuat atau menganalisis kebaharuan penelitian, bagaimana mencari kebaharuan dari penelitian kita menggunakan Viewer. Jadi ini sangat membantu sekali. Nah, teman-teman kalau ingin meng-screenshot hasil ini tinggal di klik di sini, screenshot saja.
Ya, nanti tinggal di-screenshot berdasarkan file apa, misalnya mau dikasih nama apa, misalnya hasil tutor misalnya, kemudian di-save. Nanti dia akan save otomatis seperti itu, teman. Nah, di sini juga teman-teman, sebelum saya tutup, teman-teman juga bisa menganalisisnya di bagian atas sini, kan ini ada file items analysis. Ini juga di sini akan dijelaskan berdasarkan klaster tadi ya, seperti yang saya bilang misalnya di sini klaster 1 ada Bahari, Blue Economy dan sebagainya ya. Klaster 2 coba kita lihat Bahari, Blue Economy itu ada di mana ya? Sini kemudian ada klaster 2 dampak ekonomi, ekonomi kelautan dan sebagainya. Nah, ini teman-teman tinggal lihat saja nanti untuk lebih jelasnya tinggal di zoom, kemudian di analisis dilihat di sini. Jadi ini klaster berdasarkan tahapan. Jadi berdasarkan warna ini ya. Jadi kayak analisis AHP tadi itu di klaster 3, kemudian klaster 4, dan seterusnya. Jadi nanti teman-teman tinggal menjelaskan saja bagaimana kebaharuan terkait tema atau penelitian teman-teman berdasarkan hasil penelitian 5 tahun terakhir. Apakah sudah sering dilakukan, apakah sudah banyak dilakukan, atau sama sekali belum, sehingga menjadi suatu kebaharuan yang bisa ditonjolkan dalam penelitian teman-teman. Oke, mungkin demikian itu saja dari saya teman-teman. Misalnya teman-teman ada pertanyaan atau kurang jelas, silakan tinggalkan di bawah kolom komentar dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.